Islam dan politik itu seperti saudara kembar, maka kita harus bisa mengartikan bahwa saudara kembar itu kan tidak boleh saling menyetubuhi, tapi harus seiring sejalan. Supaya apa? Kata Imam Ghazali, kalian semua harus berpolitik supaya mengawal produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi kita harus gandengkan dengan pernyataan Ibnu Rus dalam Tahafut. Jangan gunakan Islam, jangan gunakan simbol-simbol Tuhan sebagai alat untuk mengendarai kamu ke dalam tangga kekuasaan. Karena nanti suatu saat ketika kamu berkuasa, kamu akan membenarkan kejahatanmu dengan menggunakan simbol-simbol ketuhanan juga. Artinya apa di sini? Kita harus berpolitik. Orang NU kalau nggak berpolitik, siapa yang mewakili kepentingan orang NU? Orang Islam kalau nggak berpolitik, semua ruang-ruang politik akan dikuasai orang lain. Ketika saya masuk ke suatu majelis, biasanya saya tanya ada tanya jawab nggak? Kalau ada tanya jawab, saya biasanya memang ngasihnya sedikit, karena nanti pasti ada yang bertanya. Pertanyaan seperti ini sebenarnya biasa saya temukan ketika saya menyampaikan berbagai halakoh atau daurah yang begini. Ketika ada tanya jawab, oke, saya berikan dulu seperempat atau setengah, nanti setengahnya pasti muncul dari pertanyaan. Nah ini soal saya mengatakan bahwa DNA Islam itu bukan politik, artinya Islam itu tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan politik dengan menggunakan atas nama Islam, cita-cita Islam sebagai gerakan arus utama mainstream politik. Apakah kemudian tidak boleh berpolitik? Gak mungkin kita gak berpolitik. Di setiap dompet kita ini ada produk politik namanya KTP. Itu adalah politik yang melekat kepada semua umat manusia. Makanya ketika Imam Ghazali menulis bahwa Islam dan politik itu seperti saudara kembar, maka kita harus bisa mengartikan bahwa saudara kembar itu kan tidak boleh saling menyetubuhi, tapi harus seiring sejalan. Supaya apa? Kata Imam Ghazali, kalian semua harus berpolitik supaya mengawal produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi kita harus gandengkan dengan pernyataan Ibnu Rus dalam Tahafut. Jangan gunakan Islam, jangan gunakan simbol-simbol Tuhan sebagai alat untuk mengendarai kamu ke dalam tangga kekuasaan. Karena nanti suatu saat ketika kamu berkuasa, kamu akan membenarkan kejahatanmu dengan menggunakan simbol-simbol ketuhanan juga. Artinya apa di sini? Kita harus berpolitik. Orang NU kalau nggak berpolitik, siapa yang mewakili kepentingan orang NU? Orang Islam kalau nggak berpolitik, semua ruang-ruang politik akan dikuasai orang lain. Saya orang Madura, kalau saya mampu berpolitik, maka saya harus berpolitik mewakili kepentingan-kepentingan elektoral saya di Madura. Mendukung Pak Mahfud misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Imam Ghazali, bahwa kita harus berpolitik untuk mengawal supaya ruang-ruang politik, produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Kan kita juga nggak rela kalau di kampung kita tiba-tiba ada lokalisasi BTS misalnya, PSK misalnya, sementara kita tidak punya ruang politik, tidak punya kekuatan-kekuatan politik, kita mau ngapain juga menggeser mereka? Gak bisa juga. Maka politik di situ berperan. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali sebagai saudara kembar. Nah, saudara kembar di sini dalam pengertian beberapa orientalis barat termasuk William Montgomery Watt dan juga Maxima Robinson, dia menulis bahwa ini adalah ruang-ruang politik dan ruang-ruang agama ini yang kemudian gagal diterjemahkan oleh banyak orang hari ini, bukan hanya dalam Islam. Juga gagal diterjemahkan oleh kelompok Basque di Spanyol, kelompok IRA di Irlandia Utara. Seolah-olah bahwa kalau orang melawan saya, maka dia sebenarnya keluar dari keimanan saya. Dan ini sebenarnya adalah gagal penterjemahan juga dari Muhammad Said Al-Qahtani dengan konsep al-wala wal baroknya Ibnu Taimiyah. Sebenarnya kita harus berpolitik kalau mampu, dan kalau ditunjuk, dan juga kalau ditakdirkan. Kalau jadi juga. Tergantung seberapa kuat kita mencetak kaos gitu. Nah ini harus, nah ini juga menjawab pertanyaan dari Habib tadi bahwa kita harus berpolitik, tapi jangan gunakan agama dan simbol-simbol
teologis ini sebagai kendaraan. Karena nanti gini, yang menjadi resiko itu adalah agama kita juga. Makanya seharusnya dulu udah benar itu diganti bintang gitu. Ini kan memang menjadi persoalan juga di berbagai dunia demokrasi kita ketika menggunakan simbol-simbol teologis ini. Ini memang, aduh saya nggak tahu. Kalau saya jadi ketua P3, saya rubah itu. Ya paling nggak diganti menjadi ini maklah gitu, gambar maklah gitu. Jangan Ka'bah gitu. Nah ini Bunyai, jadi kalau saya sepakat ruang-ruang politik harus diisi oleh kita ini, ya demikian juga dengan orang Kristen, pasti punya cita-cita yang sama. Orang Hindu di Bali kan juga ingin ada representasi dari kalangan Hindu Tirta misalnya di sana. Tapi tidak boleh juga ini digunakan sebagai kendaraan seperti Bharatiya Janata misalnya, mempersekusi orang lain, termasuk di Pilkada DKI 2017 yang tidak mau menyolatkan nenek tua yang sudah meninggal misalnya. Ini kan betul-betul pola lama. Ini kan polanya Khawarij sebenarnya. Selalu membawa ruang-ruang politik kepada ruang akidah, padahal politik itu adalah fikih, soal ijma. Nah ini kan polanya mereka. Bagaimana kemudian dia mengkafirkan Sayyidina Ali kemudian baru dibunuh, ini kan sebenarnya membawa ruang politik kepada ruang akidah. Ini yang nggak boleh sebenarnya. Persoalan-persoalan yang sawabit ya sawabit. Tidak boleh kemudian kita anggap sebagai persoalan mutaghayyirat kan gitu. Nah ini yang kemudian tidak boleh terjadi, antara mixing up antara kepentingan-kepentingan politik dan agama sebagai satu entitas yang harus disuarakan dan direpresentasikan dalam ruang politik. Harus ada, kalau istilahnya Thomas L. Friedman itu a very thin line, ada garis kecil yang memang harus bisa membedakan.